Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikru anbiya min ibadah wa dzikru shalihin kathara wa dzikru mauti min sadaqah wa dzikru qabri yuqaribu najana. Jadi yang pertama dzikru anbiya itu ibadah, tapi ini sudah jelas karena itu rukun ya. Karena mengikrarkan kita kepada imannya kepada beliau-beliau, tentu saja Rasulullah SAW itu ibadah dan juga menjalankan sunnahnya. Kemudian yang kedua yang insya Allah kita laksanakan dzikru shalihin, dalam konteks ini shalihatnya, minas shalihat beliau ini. Karena sekali lagi saya memberitahu antum, beliau ini orang yang luar biasa, bukan sembarangan. Maka dari itu beliau menjadi pendamping hidup sekaligus istri Sayyidina Imam Al-Hafidz Al-Muslim Al-Qutb Ad-Doktor Salam Maulana Habib Abdullah bin Imam Al-Kabir Al-Qutb radhiyallahu anhu. Tidak luput satu hari pun beliau membaca Dalailul Khairat. Dan ini adalah rahasia. Karena dalam Dalailul Khairat memastikan posisi antum insya Allah nanti kelak bersama Rasulullah SAW. Karena Dalailul Khairat ini pokoknya sholawat. Kalau sudah baca sholawat aja faedahnya segitu besar, bisa menjauhkan musuh, mendekatkan yang kita cintai, bisa Rasulullah bisa mengenal kepada kita, apalagi Tuhannya sholawat. Ini harus untuk memahami. Jika umur beliau tidak pernah lepas dari Dalailul Khairat sampai beliau meninggal, bahkan saat bepergian, bahkan saat beliau sakit, terakhir beliau tidak membaca Dalail adalah saat beliau tidak sadarkan diri. Sekuat itu beliau dengan Dalail. Maka insya Allah sudah jelas posisinya bagaimana beliau, derajatnya beliau. Dan hendaknya kita semua yang sebagian daripada murid, ya kan, itu meniru jauhnya beliau. Dan juga amaliyah beliau yang satu lagi adalah sedekah dan menghadiahkan barang-barang beliau. Beliau ini kan hobinya berdagang. Yang biar antum tahu ya. Beliau itu berdagang, dagangannya nggak tahu seberapa saking banyaknya. Ya. Nah, beliau ini setiap setahun sekali membagi-bagikan dagangan beliau ke siapapun yang perlu. Masanya ini dagangannya apa? Ini kebanyakan barangnya dari Saudi, tapi dibagikan secara cuma-cuma. Itu kalau bukan kemurahan hati beliau, itu bagaimana? Ini makanya salah satunya sholawat, kan kita bahas sholawat barusan, itu membersihkan hati. Maka bisa dibilang beliau memang hatinya sangat bersih, sudah nggak peduli dengan dunia lagi. Walaupun beliau hartanya melimpah, tetap masih memperdulikan siapa yang butuh. Itu makanya diperlukan hati yang bersih, kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Di zaman ini sudah hampir hilang. Semuanya fokus pada dirinya sendiri dan kepada mengumpulkan uang-uang yang nanti digital. Itu bukan selayaknya seorang muslim. Maka dari itu perlunya kita menjalin hubungan kepada Nabi kita, Nabi besar Rasulullah SAW, dengan medium, suatu perantara. Dalam konteks ini perantaranya adalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini adalah perintah langsung dari Allah yang dinaskan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada ulama kepada kita. Ini pesan langsung dari Allah SWT. Hendaknya kita sebagai penganut agama Islam, sebagai
pengikut Rasulullah SAW, insya Allah, amin. Dan juga sebagai muridnya yang mulia, radhiyallahu anhu, melaksanakan perintah tersebut. Insya Allah kita dikumpulkan oleh beliau bersama beliau nanti kelak di akhirat, insya Allah, dan bersama beliau nanti di kubur, insya Allah. Barokahnya majelis ini, barokahnya sholat, barokahnya kita bertawasul kepada beliau insya Allah. Dan juga ini kan bulan Rajab, Allahumma barikna fi Rajab wa syabana